Selamat pagi, sejahtera, shalom ibu bapak saudara-saudara jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudara, bapak ibu, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, salam jumpa, salam dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita semua patut bersyukur kepada Tuhan karena di tahun 2024, di hari yang ketiga ini, Tuhan selalu memberi kita kekuatan, kembali hari yang baru, bahkan juga semangat yang baru. Karena itu saya mengajak kita semua untuk kita memasuki saat teduh untuk menghayati kebenaran firman Tuhan sebelum kita beraktivitas. Kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena di pagi hari ini kembali Tuhan sudah menganugerahkan kepada kami kehidupan yang baru di hari yang baru. Sebelum kami beraktivitas, kami ingin mendalami firman-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk mengerti akan firman-Mu dan kami dapat melakukan firman Tuhan sesuai dengan panggilan dan pengutusan kami. Kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dalam kitab Keluaran, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-15. Yang mengatakan demikian. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah aku dipanggil turun-temurun. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita di pagi hari ini berkata, Tuhan tidak berubah kemarin, hari ini, dan selamanya. Saudara-saudara, kekasih Tuhan Yesus, Bapak, Ibu, anak-anak semua. Memang Musa harus memperkenalkan Allah Israel. Kita tahu mengapa pertanyaan Musa kemarin dalam bacaan kita mengatakan bagaimana ketika orang Israel bertanya, siapakah nama Tuhan yang mau dibawa dan diperkenalkan Musa kepada orang Israel yang ada di tanah perbudakan. Karena mereka hidup sudah sekian puluh tahun sebagai budak. Dan mereka banyak mengenal dewa-dewa Israel, orang Mesir. Sehingga mungkin selalu mereka berpendapat karena mereka dari generasi ke generasi di tempat itu. Dan mereka yang mungkin belum diajarkan, belum diperkenalkan tentang Allahnya Israel, Allah nenek moyang Israel, tentu mereka akan mengatakan mungkin saja sama. Karena itu Allah menegaskan lagi kepada Musa, ini loh yang disebut dengan Allah nenek moyang mereka, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Mungkin nenek moyang atau nama-nama nenek moyang ini akan mengingatkan mereka kembali bahwa mereka diajarkan bagaimana nenek moyang mereka atau mereka menjadi keturunan dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Sehingga mereka pun belajar untuk menerima Musa, dan ketika Musa memperkenalkan dirinya sebagai abdi Tuhan dan memperkenalkan Allahnya nenek moyang mereka, supaya mereka dengan tegas menerima dan menyambut panggilan Tuhan untuk memperoleh keselamatan. Nah, saudara-saudara, mari kita mengangkat persoalan ini atau bacaan kita hari ini, lalu kemudian dalam konteks kita, bahwa Allah dalam perjanjian lama juga adalah Allah yang sudah menyatakan dirinya melalui peristiwa Natal yang sudah kita rayakan kemarin. Itu berarti dalam perjanjian baru, Alkitab kita menjadi satu kesatuan yang menceritakan tentang Allah nenek moyang Israel yang selalu berfirman melalui perantara, dan ketika Allah sendiri datang menjadi manusia berfirman melalui Yesus Kristus, dan kita semua memperoleh pengajaran itu, sehingga kita akan mengatakan bahwa Allah yang dahulu masa perjanjian lama adalah Allah yang sama dengan pada masa perjanjian baru dalam diri Yesus Kristus. Dan Allah yang hari ini juga sama, yang kita sembah di dalam Kristus, juga Allah yang sama juga di masa yang akan datang. Karena itu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, mari kita teruskan cerita ini. Mari kita selalu semangat bahwa Allah yang kita kenal, Allah Bapa leluhur kita, nenek moyang kita Abraham, Ishak, dan Yakub, adalah juga Allah yang hadir dalam diri Yesus Kristus dan yang kita sembah, lalu Dia sudah mengorbankan, kita menanti kedatangannya. Mari kita lanjutkan hidup ini. Mari kita terus berkarya bahwa Allah kita kemarin, hari ini, dan esok adalah Allah yang sama.
Dan itulah Allah di dalam Yesus Kristus yang memberkati saudara dan saya, dan yang selalu beserta dengan kita sepanjang tahun 2024 ini. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih pagi hari ini kami mau berdoa untuk jemaat-Mu, Jemaat Sejahtera di DKI Jakarta. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk Sektor Pelayanan 3, Bapak Boy Kainama, Ibu Supira, Saudara Sergio Mustamo, Bapak Ludwig Dondokambe Irot, Ibu Elizabeth Magdalena Sri Astuti, dan Ibu Sophia Letemia yang masih dirawat di rumah sakit. Kami serahkan dalam tangan Tuhan proses perawatan saudara-saudara kami, pengobatan mereka, sehingga berangsur-angsur tetap mereka mendapatkan pemulihan dan kekuatan mereka. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun kelahiran. Tuhan memberkati Bapak Stefanus Ishak Justus Piris, Ibu Kristina Cornelia Sahanaya, Bapak Teddy Prasetyo Wibowo, dan adik Isabella Nulika. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk jemaat Tuhan sektor pelayanan 3. Kami mau berdoa untuk keluarga Bapak Kustanto dan keluarga Bapak Bima Surompo. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa di sorga di pagi hari ini untuk pegawai kantor gereja, koster, keamanan, bahkan juga vikaris. Tuhan Yesus berkati saudara-saudara kami. Biarlah mereka semua diberi kesehatan yang baik. Demikian juga dengan para pembersih atau mereka yang dipercayakan membersihkan gedung gereja. Tuhan memberkati untuk asisten rumah tangga yang ada di gerejamu Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat GPIB. Kami mau berdoa juga untuk Musyawarah Pelayanan Jakarta Selatan. Tuhan berkati baik BP Mupel maupun semua unsur yang di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semua doa syukur kami di pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, Kepala Gereja kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati saudara.